Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulfitri Andini, mahasiswi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan membahas materi tentang penghentian pengakuan dan analisis laporan keuangan pada liabilitas jangka panjang. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu kepada kalian apa itu liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah hutang-hutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan termasuk dari aktiva lancar. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang liabilitas jangka panjang. Baiklah, langsung saja ke materi yang akan kita bahas. Baiklah, saya akan membahas materi tentang penghentian pengakuan dan analisis laporan keuangan pada liabilitas jangka panjang. Penghentian pengakuan, yaitu ada pengertian, penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian, kemudian ada pertukaran dan modifikasi persyaratan utang. Pengertian penghentian pengakuan, yaitu entitas menghentikan pengakuan, mengeluarkan dari laporan posisi keuangan, liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau dikadaluarsakan. 2. Penghentian pengakuan keseluruhan dan sebagian, yaitu liabilitas keuangan baik keseluruhan maupun sebagian dihentikan pengakuan jika debitur melepaskan liabilitas tersebut atau bagian darinya dengan membayar kreditur baik menggunakan kas, aset keuangan, barang, atau jasa lainnya. Pelepasan juga terjadi jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utamanya atas liabilitas tersebut, baik melalui proses hukum maupun kreditur. Contoh penghentian pengakuan, yaitu PT Kirana meminjam uang dari bank sebesar 1 miliar, di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban terkait pinjaman bank tersebut. Perusahaan memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan bank dengan memperoleh kesepakatan, yaitu pelunasan pinjaman dengan menyerahkan properti milik perusahaan dengan nilai pasar yaitu 900 juta. Di mana nilai tercatat properti tersebut di pembukuan perusahaan sebesar 940 juta. Keuntungan yang diakui perusahaan dari pelunasan tersebut yaitu sebesar 1 miliar, dikurangi dengan nilai wajar properti yaitu 900 juta, yaitu 100 juta. Kemudian perusahaan mencatat kerugian dari pelepasan properti yaitu sebesar selisih nilai wajar dan nilai tercatat properti, yaitu rugi sebesar 40 juta. Di mana dicatat yaitu utang bank pada debit yaitu sebesar 1 miliar, kemudian kerugian pelepasan properti sebesar 40 juta, kemudian properti di kredit yaitu sebesar 940 juta, dan keuntungan pelunasan utang bank yaitu di kredit sebesar 100 juta. Di mana jika entitas membeli kembali atau melunasi hanya sebagian dari liabilitas keuangan, maka entitas mengalokasikan nilai tercatat dari liabilitas keuangan berdasarkan nilai relatifnya pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya. Contoh kedua yaitu penghentian pengakuan, yaitu sebagian liabilitas keuangan. PT Medan menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015 dengan nilai par yaitu sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 10% dan dalam jangka waktu 5 tahun. Bunga tersebut semesternya tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dijual pada nilai parnya. Perusahaan mengeluarkan biaya penerbitan sebesar 10 juta.
Pada tanggal 1 Januari 2015, nilai tercatat yaitu 490 juta. Cara mencari pembayaran bunga yaitu Rp500 juta dikali dengan 10% dikali 6 dibagi 12, maka hasilnya 25 juta. Kemudian cara mencari beban bunga yaitu 490 juta dikurang dengan 25 juta, kemudian dikali dengan 5%, maka hasilnya 23.761.973. Kemudian cara mencari nilai tercatatnya yaitu selisih dari pembayaran bunga dikurang dengan beban bunga, kemudian ditambahkan pada nilai tercatat yaitu 490 juta ditambah dengan selisihnya yaitu 1.238.027, maka dapatlah 491.238.027. Begitu juga dengan seterusnya sampai 30 Desember 2019. Pada tanggal 1 Januari 2015, perusahaan membeli 50% dari obligasi tersebut yang beredar dengan harga 246 juta, yaitu nilai tercatat bagian dari obligasi tersebut pada tanggal penarikan adalah 248.291.882, di mana yaitu 50% dikali dengan 496.583.764. Kemudian keuntungan yang timbul dari pelunasan tersebut yaitu 244.291.882 dikurang dengan 246 juta sama dengan 2.291.882. Yang ketiga itu pertukaran dan modifikasi persyaratan utang, di mana apabila pertukaran tersebut terjadi dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, maka pertukaran dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Apabila nilai kini arus kas yang didiskonto berdasarkan syarat-syarat baru, termasuk tiap fee yang dibayarkan setelah dikurangi fee yang diterima dan diskonto menggunakan suku bunga efektif awal berbeda paling tidak 10% dari nilai kini, sisa arus kas yang didiskonto yang berasal dari liabilitas keuangan semula. Contoh, PT Sirplus sedang mengalami kesulitan keuangan akibat kerugian operasi beberapa tahun terakhir. PT Sirplus mempunyai utang dari bank independen sebesar $2 miliar dengan tingkat bunga 6% dengan jangka waktu jatuh tempo 5 tahun. Tidak terdapat diskonto atau premium terkait uang tersebut. PT Sirplus juga mempunyai utang bunga sebesar 120 juta ke bank independen setuju untuk merestrukturisasi utang PT Sirplus untuk membantu perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Modifikasi utang yang disetujui dari restrukturisasi tersebut adalah tingkat bunga diturunkan menjadi 5%. Pokok pinjaman dikurangi menjadi 1.800.000.000 dan utang bunga yang ada dihapuskan. Nilai kini utang lama adalah nilai pokok utang awal yaitu sebesar 2 miliar, kemudian utang bunga yang ada yaitu 120 juta. Maka totalnya yaitu 2 miliar ditambah 120 juta yaitu 2.120 juta. Nilai kini utang berdasarkan modifikasi utang yaitu tingkat bunga awal 6% dengan waktu 5 tahun.
Pokok pinjaman yaitu 1.800.000 dikali MVIP 6% dikali dengan 5 yaitu 1.345.064.711 dengan bunga yaitu 1.800.000 dikali 5% dikali MVIP 6% dikali 5 yaitu 379.112.741. Kemudian ditambahkan totalnya yaitu jadi 1.724.177.452. Di mana nilai kini dari utang baru adalah pokok pinjaman yaitu 1.800.000.000 dikali MVIP 10% dikali 5 maka dapat 1.101.117.658.382. Kemudian bunganya yaitu 1.800.000.000 dikali 5% dikali MVIP 10% dikali 5 yaitu 341.170.809. Kemudian ditambahkan menjadi 1.458.829.191. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat penghapusan utang lama dan pengakuan utang baru tersebut adalah utang bank lama di debit sebesar 2 miliar dengan utang bunga yaitu sebesar 120 juta, kemudian diskonto utang bank baru yaitu 341.170.809, kemudian utang bank baru yaitu 1.800.000.000, kemudian keuntungan dari restrukturisasi yaitu 66.170.809. Contoh modifikasi persyaratan utang tidak substansial. PT Vista meminjamkan 2 miliar dari bank bersahabat pada tanggal 1 Januari 2015 dengan tingkat bunga pinjaman adalah 10%. Dengan jangka waktu 8 tahun, perusahaan menanggung biaya terkait pinjaman tersebut sebesar 100 juta pada tanggal perusahaan memperoleh pinjaman tersebut. Perusahaan mencatat utang sebesar nilai kas bersih yang diterima yaitu 1.900.000.000 dengan tingkat bunga efektif dari pinjaman tersebut adalah 10,9706% sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015 nilai tercatat yaitu 1.900.000. Cara mencari pembayaran bunga yaitu 2 miliar dikali dengan 10%, maka dapat 200 juta. Kemudian cara mencari beban bunga yaitu 1.900.000 dikali dengan 10,9706%, kemudian dikali dengan 100%, yaitu dapatlah 208.441.140. Kemudian cara mencari nilai tercatat yaitu selisih antara beban bunga dikurang dengan pembayaran bunga. Kemudian ditambah dengan nilai tercatat yaitu 1.908.441.140 sampai kemudian dihitung sampai tanggal 31 Desember 2022. Oleh karena kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan, pada tahun 2019, perusahaan mengajukan restrukturisasi utang. Bank bersahabat menyetujui beberapa modifikasi utang yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu tingkat bunga diturunkan menjadi 9%, di mana pokok utang berkurang menjadi 1.900.000, yaitu jatuh tempo diperpanjang menjadi 31 Desember 2016. Terkait
restrukturisasi tersebut, perusahaan harus membayar biaya renegosiasi sebesar 25 juta pada tanggal restrukturisasi. Nilai kini dari utang perusahaan adalah 1.952.539.000. Sedangkan nilai kini dari utang berdasarkan restrukturisasi adalah sebagai berikut, di mana nilai V yaitu 25 juta, kemudian pokok pinjaman yaitu 1.900.000 dikali MPIV 9706% dikali dengan 5 dapat 1.129.052.657. Kemudian cara mencair bunganya itu 1.900 juta dikali 9% dikali MPIV 9706% dikali 5 yaitu dapat 632.466.294. Kemudian totalnya yaitu 1.786.518.951. Berikut adalah perhitungan penyesuaian tersebut. Yang berdasarkan penyesuaian tersebut, tingkat bunga efektif menjadi 8,4433%. Tabel amortisasi modifikasi persyaratan utang tidak substansial, yaitu nilai kini utang lama yaitu 1.969.743.977 dengan V 25 juta. Kemudian 1 Januari 2020 yaitu nilai kininya yaitu 1.941.743.977 sampai seterusnya sampai 31 Desember 2020. Kemudian analisis laporan keuangan, yaitu rasio keuangan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang, yaitu debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas atau total utang dibagi dengan total aset. Kemudian ada times interest earned, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Oke semuanya, itulah materi yang bisa saya jelaskan mengenai penghentian pengakuan dan analisis laporan keuangan pada liabilitas jangka panjang. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan semoga saya bisa memberikan materi-materi lain untuk video selanjutnya. Baiklah, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semuanya.